welcome back to my channel. Hari ini aku mau review sedikit tentang dua kamera, yaitu Fuji X-A2 dan Canon M10. Jadi sebelumnya gak banyak banget sih, cuman ada beberapa orang yang nanya aku di SFM tentang dua kamera ini. Soalnya aku punya Canon M10 dan sebelum ini aku jual Fuji aku yang X-E2. Nah, tapi aku mau reviewnya yang sebanding sama yang M10. Aku pinjam kamera Vena buat review ini. So, let's start the review. Gak tau sih review apa bukan, tapi lebih kayak perbandingan gitu sih sama kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ini yang Canon M10 dan ini yang Fuji X-A2. Kalian pasti udah sering banget lihat. Aku mau compare harganya. Yang pertama ini dulu deh. Yang ini kameraku. Aku beli sekitar 2 bulan lalu. Ini memang baru keluar di Indonesia, kayak gak terlalu lama deh, pokoknya baru keluar. Dan ini aku beli seharga 5.200.000 or 300, aku lupa. Pokoknya 5.300.000 itu udah sama body dan sama satu lensa. Dan banyak banget orang yang nanya, "Kak, kalau beli kamera di mana? Kalau beli kamera di mana?" Aku seringnya beli kamera di JPC Kemang atau enggak di Fokus Nusantara. Terus yang ini juga beli di JPC Kemang karena aku yang nganterin, karena Vena nggak ngerti beli kamera. Jadinya ini udah beli lumayan lama sih, kayaknya ya sebelum Desember gitu deh. Vena beli tahun lalu. Dulu waktu Vena beli harganya 7.500.000. Itu body sama satu lensa. Kayaknya sih sekarang udah naik jadi 8 jutaan gitu deh. Ya itu dari harga ya. Berarti bedanya kalau pas belinya, jadi bedanya kurang lebih 2,5 juta. Ya, bedanya 2,5 juta lebih mahal yang Fuji X-A2. Sekarang aku bakal jelasin tentang body kedua kamera ini dulu. Untuk berat kedua kamera ini, menurut aku pribadi, yang Fuji jauh lebih berat dibanding yang ini. Dari bodinya aja kelihatan yang lebih besar yang mana, terus kayak yang lebih banyak gitu deh, kayak aksesorisnya. Yang ini aku sempat searching di internet. Untuk yang ini katanya sih beratnya 300 gram, udah sama baterai dan sama memory card. Yang ini 350 gram, tapi kayak rada nggak percaya juga sih, soalnya yang ini lumayan jauh lebih berat dibandingin. Yap, ini dapat lensa standarnya 15-45, f-nya berapa ya? Kok lupa sih aku. F-nya 3,5 atau 3,5 sih, lu parah nih gue fotografer. F-nya 3,5 deh, gitu aja. Terus yang ini dapatnya body sama lensa standarnya 16-50, f-nya juga sama 3,5. Bener ini cuman karena Canon dan Fuji sih mereka kasihnya 15-45 sama 16-50. Yang 50 lebih zoom dikit banget, dan yang ini 15-45 ya lebih wide sedikit banget, jadi 15 sama 16, terus 45 sama 50, jadi bedanya dikit banget sih. Kalau untuk lensa bedanya dikit banget. Terus habis itu mereka sama-sama punya kamera maksudnya kaca yang bisa di flip. Ini yang Canon, dan yang Fuji nge-flipnya agak sedikit, kayak harus ditarik gitu ya gitu. Ini yang Fuji sama-sama bisa di flip, tapi kalau menurut aku pribadi, aku lebih suka nge-flipnya yang ini. Soalnya kayak lebih gampang banget, terus lebih lebar gitu, kayak lebih luas gitu. Pinnya tuh lebih lebar yang ini gitu. Jadi kalau kalian selfie atau kalian kayak ngevlog gitu tuh, aku jauh lebih nyaman ini. Ya, soal ngevlog nanti aku akan bahas juga. Untuk kayak aksesoris lain di body gitu, tombol-tombolnya dan lain-lain hampir sama, cuman memang jauh lebih lengkap Fuji X-A2. Aku sekarang cobain flash. Dia juga punya flash kecil gitu, dan ada tombol untuk bukanya. Dan di Fuji X-A2 juga ada flashnya. Ini tombolnya juga di sini, kecil juga sama. Yep. Abis itu, tapi di Canon M10 ini nggak ada kayak tempat buat flash tambahan atau tempat buat trigger gitu loh. Jadi ini tempat buat flash eksternal, flash tambahan, atau enggak trigger buat foto studio. Jadi kalian bisa pakai ini buat foto studio, nyambungin ke lighting gitu. Dan kalau yang ini enggak, karena yang ini emang bener-bener kamera pocket, tapi ya versi bagusnya gitu lah, mirrorless, tapi yang
ya setengah mirrorless setengah pocket lah, jadi emang kamera gampang gitu loh. Emang kamera gampang, yang ini memang dibuat agak lebih profesional. Terus habis itu untuk tombol-tombol di sini ada pilihannya kayak mau settingan apa, dan di Canon nggak ada. Jadi kalau di sini tuh nggak ada kayak pilihannya gitu, mau manual dan lain-lain tuh nggak ada pilihannya, tapi di dalam kalau kalian cari di menu itu ada. Selanjutnya, dua kamera ini bisa langsung kalian konekin ke HP, jadi fotonya bisa langsung masuk ke handphone kalian pakai aplikasi gitu. Jadi kamera sekarang emang udah canggih banget. Dan dua-duanya sama-sama punya tombol wifi di luar, jadi di luar di bodinya, jadi kalian nggak perlu masuk-masuk ke menu untuk cari-cari, kalian tinggal pencet. Kalau yang untuk Canon yang ini, yang gambar handphone. Kalau untuk yang Fuji ada di sini tulisan wifi, jadi dia jelas banget gitu ada wifi. Jadi untuk tombol-tombol di sini sama-sama ada tempat sampah, sama-sama ada nggak sama sih, ada buat ngelihat ke galeri, yaitu semua kamera pasti ada ya. Memang sih lebih lengkap yang ini sih, lebih banyak tombolnya. Terus untuk video sama-sama ada tombol di luar juga, setelah tombol standar titik merah gitu yang ini. Terus kelebihannya Canon M10 ini dia bisa touch screen, jadi kayak seru banget gitu, kita bisa pencet-pencet, pokoknya kayak nih kita mau ganti apa bisa gitu deh. Jadi dia bisa touchscreen, dan yang ini enggak. Apaan sih? Next untuk fiturnya, yang ini setelah beli aku tuh bener-bener baru tahu dan baru nonton di YouTube kalau dia itu bisa ganti-ganti filter. Jadi kayak kita bisa ada filternya gitu. Kalian tau gak sih filter-filter di Instagram orang-orang Thailand gitu yang bener-bener dreamy, clean gitu? Kamera ini bisa menghasilkan gambar. Pokoknya top banget deh. Dan nanti aku bakal kasih linknya, karena Canon ini tuh campaign setahu aku ya, campaign paling gede itu di Thailand. Jadi ada account di YouTube namanya Canon Thailand, itu semua filter yang ada di sini mereka bikin iklannya. Jadi iklan untuk nunjukin filter doang. Jadi ada filter yang vintage, ada filter yang bluish gitu, filter yang natural, habis itu filter black and white kayak gitu, dan itu bener-bener bagus banget. Dan pokoknya kayak fit Instagram orang Thailand deh, yang bener-bener bening-bening gitu-gitu deh. Itu kalau yang ini, jadi kayak kita bisa ganti-ganti gitu pengaturannya. Buat kalian yang mau tahu gimana ganti-gantinya gitu, kalian bisa nonton di video yang di Canon Thailand itu, soalnya kalau aku jelasin di sini terlalu panjang. Jadi kalau untuk yang ini sebenarnya mungkin bisa dibikin ada filternya seperti yang ini, tapi aku sendiri bener-bener nggak pernah coba karena emang nggak pernah nonton campaignnya. Maksudnya mereka dari Fujinya tuh nggak mengeluarkan kayak iklan-iklan kalau bisa ganti-ganti filter. Jadi kalau yang ini emang kalau kalian nonton di Canon Thailand itu bener-bener jelas, dan kalian bisa coba macem-macem banget, kayak bisa warna ini warna itu yang seperti aku jelasin tadi. Jadi intinya kalau yang ini aku nggak pernah coba karena agak susah untuk nyoba-nyoba kayak gitu. Kalau yang ini tuh emang udah disediain gitu, dia punya pilihan kayak creative assist gitu, jadi kita kayak di situ bisa berkreasi sendiri membuat warna yang kalian inginkan. Yap, oke. Menurut aku udah cukup untuk review body dan fitur dalam kamera ini. Sekarang aku bakalan tunjukin hasil kedua kamera ini di tempat yang sama dengan settingan yang sama, dan kalian lebih suka yang mana hasilnya, kalian bisa menilai sendiri nanti. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Oke, itu tadi perbandingan dari foto objek dan foto selfie aku. Aku mau bahas yang soal foto selfie aku. Jadi yang di Fuji memang lebih gelap daripada yang di Canon dengan settingan yang sama. Untuk ngedapetin hasil yang mirip sama yang di Canon, maksudnya cahayanya lumayan sama, terangnya lumayan sama, aku harus naikin ISO-nya di Fuji 2 kali lipat untuk ngedapetin hasil yang seperti di Canon. Contohnya seperti ini. Tapi kalau menurut aku pribadi, selfie di Fuji itu emang sometimes bagus banget. Tapi warnanya emang kalau kalian lihat tone warnanya itu tadi bener-bener udah sama semuanya aku nolin. Maksudnya kayak sama semua settingannya bener-bener standar. Tapi yang di Fuji tuh warnanya lebih merah. Jadi memang tone-nya Fuji tuh lebih kayak ada oranye merah. Aku udah coba di beberapa selfie aku, kalau yang Canon emang lebih stabil warnanya, lebih natural aja.
Tapi kalau untuk di Fuji, biasa banyak Fuji X-A2 ini dipakai sama makeup artist, termasuk teman aku Trivena, dia juga karena dia makeup artist dia pakai ini karena hasil di Fuji ini bener-bener bagus untuk foto makeup. Jadi makeup kalian bener-bener kelihatan bagus, muka kalian mulus, pori-pori juga bener-bener hampir nggak kelihatan. Kalau yang di Canon memang agak lebih jujur sedikit. Kalau untuk selfie dia tuh lebih kelihatan tekstur lah, jadi muka kalian bener-bener nggak kayak boneka. Sometimes kalau di Fuji X-A2 itu emang kayak boneka. Aku tahu banget rata-rata orang di Indonesia, terutama cewek-cewek, pasti banget punya kamera ini. Dan biasanya punya kamera ini yang demen narsis-narsisan, jalan-jalan, terus habis itu demen selfie-selfie kayak gitu, biasa beli yang ini. Tapi ada juga beberapa orang yang pengen beli tapi bingung mau beli ini atau ini. Beberapa ada yang tanya aku, karena aku beli yang ini. Emang kalau kebutuhan aku pribadi, aku memang bukan untuk selfie-selfie atau foto cantik, tapi emang aku pengen pakai ini buat ngevlog. Jadinya aku beli yang ini karena emang lebih enak. Kalau ini yang buat ngevlog emang menurut aku nggak enak banget karena sering banget ngeblur dan focusing terus, jadi ya fokus blur. So that's all my review. Dan buat kalian yang lagi pengen beli kamera dan nonton video ini, thanks sudah nonton video ini. Dan kembali lagi, itu keputusan kalian mau beli yang mana dan yang menurut kalian lebih bagus yang mana. Tadi aku udah compare dua-duanya dan sesuai kebutuhan kalian juga untuk apa. Jadi tergantung dari budget kalian juga, dari kebutuhan kalian sekali lagi. Dan I think that's all. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, kalian bisa komen di bawah, karena mungkin tadi aku ada miss gak ngejelasin sesuatu dan yang kalian pengen tahu, jadi kalian bisa tanya di bawah, nanti aku akan jawab. So that's all about my video. So don't forget to give likes and subscribe to my channel and share to your friends. Terus juga next aku akan bikin beberapa video lagi tentang fotografi. Buat kalian yang pengen request, Kak bikin video ini dong, bikin video ini, nanti akan aku coba bikin. Jadi kalau ada request, komen di bawah juga ya. Okay, so thank you so much for watching. Bye, and I see you in the next video.